Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di Bedah Taktik kita. Hari ini saya bener-bener semangat banget karena kita bakal ngebahas salah satu pertandingan perempat final Piala Dunia paling gila yang pernah kita tonton. Los Angeles jadi saksi bisu pertarungan level dewa antara Spanyol dan Belgia yang ujung-ujungnya dimenangin sama La Roja dengan skor dramatis 2-1. Buat analis kayak saya, laga ini tuh ibarat paket komplit. Ada dominasi, ada efisiensi, patah hati, dan pastinya pahlawan dadakan di menit akhir. Langsung aja kita bedah tuntas pertandingan ini. Nah, pertanyaan gedenya sekarang, gimana caranya Spanyol bisa nembus pertahanan baja Belgia pas banget di sisa 2 menit terakhir? Kita tahu Belgia main dengan blok pertahanan yang super rapet dan disiplin. Spanyol nyerang terus, tapi rasanya kayak nabrak tembok tebel. Buat paham gimana momen penentu itu bisa kejadian, kita nggak bisa cuma lihat proses golnya aja. Kita harus bedah struktur mainnya dari peluit awal sampai ada kesalahan fatal yang ngubah segalanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perjalanan dramatis Spanyol ke semifinal. Jujur, nonton laga ini tuh kayak naik roller coaster emosi. Di menit ke-30, Fabian Ruiz yang cerdik banget dimasukin buat gantiin Pedri langsung pecah telur abis nyambar bola rebound. Tapi, tunggu dulu. Cuma 11 menit abis itu, Charles de Ketelaere malah bikin gol balasan yang benar-benar ngelawan arus permainan. Masuk babak kedua, Belgia ketiban sial karena Courtois cedera dan ini nih yang memicu efek domino sampai akhirnya gol kemenangan Mikel Merino kejadian di menit ke-88. Ini benar-benar pertarungan taktis yang brutal dari awal sampai akhir. Lanjut ke bagian 2, kita bahas pertarungan taktisnya. Dominasi lawan, efisiensi. Kalau kita bongkar statistiknya, ceritanya langsung kelihatan jelas. Spanyol ngelepasin 17 tembakan dengan nilai expected goals atau XG tembus 2,08. Belgia cuma 5 kali nyoba dengan XG yang super kecil, cuma 0,37. Angka ini ngebuktiin kalau Spanyol bukan cuma sekedar pegang bola muter-muter, tapi mereka terus-terusan bikin peluang emas. Lamine Yamal sama Dani Olmo bener-bener neror pertahanan Belgia tanpa ampun. Secara kualitas peluang, Spanyol mutlak ngendaliin tempo. Tapi jangan salah, Belgia juga ngasih perlawanan. Coba kalian perhatikan angka 649 ini. Ini bukan angka acak ya. Ini adalah rekor menit berturut-turut di mana pertahanan Spanyol sama sekali nggak kebobolan di turnamen internasional. 6 pertandingan penuh dengan clean sheet. Bayangin betapa kokoh dan disiplinnya pertahanan mereka sebelumnya. Dan rekor gila 649 menit itu akhirnya runtuh juga di menit ke-41. Charles de Ketelaere sukses nyolong start dari Pau Cubarsí buat nanduk umpan silang akurat dari sayap kanan yang dilepas Timothy Castagne. Unai Simon sampai mati langkah. Gol ini tuh kejadian pas Belgia lagi ditekan habis-habisan tapi justru ngasih mereka suntikan moral yang luar biasa gede. Buat pertama kalinya sejak kalah dari Jepang di 2022, gawang Spanyol akhirnya jebol lagi. Ini bukti nyata betapa berbahayanya serangan balik Belgia kalau lagi efisien. Sekarang kita masuk ke momen krusial ketiga, bencana cedera Courtois. Nah, ini dia momen yang bikin fans Belgia patah hati. Thibaut Courtois, benteng terakhir mereka yang mainnya lagi gila banget, nahan gempuran Dani Olmo sama Mikel Oyarzabal, terpaksa ditarik keluar. Dia kelihatan nangis gara-gara dugaan cedera paha. Secara psikologis, ini pukulan telak banget buat lini belakang Belgia. Mereka kehilangan komandan sekaligus penyelamat mereka, tepat di saat Spanyol lagi mulai naikin gigi serangan. Bagian keempat, kesalahan fatal yang berujung gol. Coba posisikan diri kalian jadi kiper pengganti ini. Beban mentalnya pasti berat banget. Senne Lammens, kiper asal Manchester United, terpaksa masuk lapangan. Asal tahu aja ya, sejak Gerd de Vlieger di tahun 2002 pas lawan Brazil, nggak ada kiper lain selain Courtois yang jaga gawang Belgia di Piala Dunia. Tekanannya pasti di luar nalar. Dan sayangnya, tragedi itu kejadian di penghujung laga. Tendangan keras Pau Cubarsí dari jarak 20 yard sebenarnya ngarah pas ke Lammens, tapi tangkapannya kurang lengket, bola lepas. Dan di level tertinggi kayak gini, kesalahan sekecil itu harganya mahal banget. Masuk ke bagian 5, keajaiban Super Sub Merino. Menit 88. Ingat baik-baik menit ini. Di saat pertandingan kayaknya bakal molor ke perpanjangan waktu, di saat bensin pemain udah pada habis, Mikel Merino muncul jadi pahlawan. Dia dengan tenang nyamber bola muntah dari Lammens tadi, terus ngelepasin tembakan roket yang robek atap gawang. Gol! Kejeniusan taktis Luis de la Fuente buat masukin Merino sebagai tenaga baru di momen yang benar-benar pas langsung terbayar lunas. Dan impact Merino ini bukan kebetulan doang loh. Waktu di babak 16 besar lawan Portugal, Merino juga masuk dari bangku cadangan dan nyetak gol penentu.
Sekarang, dia ngulangin hal yang sama lawan Belgia. Pemain Arsenal ini baru aja nulis sejarah baru. Dia jadi pemain Spanyol pertama yang berhasil nyetak 2 gol kemenangan di atas menit ke-80 di ajang Piala Dunia. Dia ini bukan cuma pemain cadangan biasa, dia tuh bener-bener super sub mematikan mimpi buruk buat bek lawan yang udah kelelahan. Oke, bagian terakhir, tantangan besar berikutnya, yaitu Prancis. Kita harus angkat topi buat Luis de la Fuente. Statistik manajerialnya fenomenal banget. Sejak dia pegang timnas, Spanyol udah ngelewatin 7 laga sistem gugur di turnamen besar. Hasilnya, 7 kali lolos berturut-turut. Rekor 100%, nggak ada celah sama sekali. De la Fuente sekarang ada di ambang sejarah, nyamain rekor legendaris Vittorio Pozzo waktu bawa Italia tak terkalahkan di 8 laga fase gugur era 1930-an. Sistem Spanyol di bawah dia bukan cuma enak ditonton, tapi terbukti punya mental juara yang solid. Dan buat nutup bedah taktik kita, coba dengerin kutipan berani dari bintang muda mereka, Lamine Yamal. Dia bilang, jika ada yang harus takut, itu adalah Prancis. Wow, kepercayaan diri skuad Spanyol emang lagi di puncak-puncaknya sekarang. Dengan dominasi penguasaan bola, angka XG yang gila-gilaan, rekor pelatih yang sempurna, dan mental baja buat menangin laga di menit akhir, pertanyaannya sekarang berbalik ke kalian. Apa Yamal bener? Apa justru Prancis yang harusnya mulai gemetar ngelihat performa La Roja saat ini? Makasih udah ngikutin analisis kita kali ini, dan sampai jumpa di laga semifinal yang pastinya bakal pecah habis.